makanya seorang sufi memberikan wanti-wanti kepada kita dalam berbuat ini, kamu mubayyid li thiyabi mudannisun bi dini. Banyak orang yang memutihkan pakaian, menjaga aspek lahir supaya ditelurung, yes, tapi mudannisun bi dini, ia justru mengotori agama. Wakam mukrimun li nafsi muhinun laha. Banyak sejumlah orang yang menurut perasaannya itu kalau dengan seperti ini dia orang hebat, mulia, pada sesungguhnya ia muhinun laha, ia menjatuhkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa posisi yang sangat ideal, yang sangat lurus, akan mengantarkan kita pada tujuan yang paling bisa diharapkan. Karena agama ini dijanjikan akan mengantarkan kita pada pos yang paling ideal, maka wajar jika agama ini kemudian memiliki beberapa aturan, beberapa rumusan yang apabila prinsip-prinsip tersebut ini dilakukan, maka agama ini betul-betul akan menuju jalan agama ini betul membawa kepada jalan yuhdiduhu minal hulumati wal-nur. Agama ini seakan akan membawa manusia pada posisi yang gelap, menuju posisi yang terang benderang. Tentu keadaan ini tidak bisa kita baca secara jelas, tidak bisa kita pahami secara jelas konteksnya, kecuali apabila kita coba menengok kembali ke belakang tentang kehidupan para-Islam, bagaimana situasi, bagaimana peradaban,
Sayyidina Ali sampai pernah menyampaikan terima kasih kepada untuk kalimat yang tadi pada Rasulullah SAW. Laulah ya Rasulullah, lakunlah bahagia tanpa kau hadir di sini ya Rasulullah, kami bangsa Arab tentulah ubahnya seperti binatang. Jadi agama ini membawa manusia dari kebinatangan menuju pada kemanusiaannya. Agama ini la yahdi ilal aqwam, menunjukkan pada jalan yang lurus yang tegak. Itu artinya agama ini membawa martabat manusia menuju jenjang yang lebih tinggi, dari kebinatangan menuju kemanusiaan. Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Arab Islam? Ya, kita bisa melihat bahwa situasi itu sangat gelap ya. Kehidupan pada saat itu betul-betul tanpa kontrol. Jadi kehidupan saat itu betul-betul tanpa kontrol. Siapapun yang memiliki kemampuan, siapapun yang memiliki kekuatan, ia akan menghancurkan yang sebawahnya, ia akan memanfaatkan yang sebawahnya, ia akan merendahkan yang sebawahnya. Apapun kekuatan yang dimiliki, hartanya, maka dia akan memposisikan diri sebagai orang besar melalui hartanya. Keberaniannya, maka dia akan memposisikan orang yang top karena dengan keberaniannya. Tanpa kontrol. Jadi betul-betul watak kebinatangan itu kan dominasi kehidupan. Gengsi luar biasa gengsinya. Sejumlah top orang yang dipandang sebagai tokoh top saat itu seperti Umar bin Khattab sangat terhina bila punya anak wanita, sehingga beliau tega saat sebelum masuk Islam mengubur hidup-hidup bayi wanita putri beliau, bayi wanita putri beliau sendiri. Ini kan sebuah gambaran watak manusia yang ukur ya. Jadi bangsa Arab antar suku yang terjadi di sana saling serang ya. Senantiasa bersih tegak. Jadi betul-betul bangsa Arab saat itu dalam posisi kemartabatan baik di aspek kemanusiaan maupun kebangsaan yang sangat terbelakang, pas kondisi yang saat itu belum sempat tereksploitasi seperti saat ini, sangat miskin. Ini kan berbeda dengan bangsa Rom. Nah, secara kebangsaannya telah menjadi sebuah kekuatan bersatu. Ini berbeda dengan Persia yang menjadi kekuatan yang bersama, bersatu. Berbeda dengan Habasyah yang masyarakatnya telah bersatu dalam satu kehabasyahan. Berbeda dengan Iskandaria, macam-macam suku-suku, macam-macam negara atau kerajaan yang terbentuk satu, tinggal Arab Saudi yang masih terbelah ke suku aja. Entah itu Bani Amr, entah itu apalagi suku Quraisy, entah itu Kinana, entah itu masih hidup sendiri-sendiri. Dan antar suku ini saling berebut kekuasaan ada. Ini situasi di mana Islam belum ada di sana. Kehidupan didominasi oleh hasrat, oleh kemauan, dan kemauan manusia tidak dikontrol dengan akal yang sehat, akal yang diterangi oleh pemikiran keagamaan, tentu akan mengarah pada kehidupan yang seperti binatang. Perangkat-perangkat ya, jadi Islam
kemudian disebut sebagai agama karena berhasil mengantarkan bangsa Arab menjadi bangsa yang maju dalam kedaulatan Islam, menjadi daulah ya, daulah Islam, menjadi bangsa yang maju melebihi bangsa kaum Yahudi yang lebih dahulu memiliki Taurat. Akhirnya wajar bila kemajuan cara berpikir, kemajuan dalam memperluas wilayah, kemajuan dalam perikat tali persaudaraan, ini kemudian Islam memberikan rambu-rambu. Mulai saat itulah orang Arab ngerti nih itu rambu-rambu nih. Sing duwe akeh ndak terus saya dewi. Saya dewi ngomong itu semacam dasar ini ada rambu-rambu, mulai ada rambu-rambu. Yang berani pun demikian ada rambu-rambu, semuanya ada rambu-rambunya supaya manusia ini kembali kepada lillazi huwa qataki. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam memberikan rambu-rambu sing apik urip di masyarakat itu dalam bersikap. Kemudian kalau kita kembali ke ajaran kitab ini ya, hadis saya nggak hafal belum dibaca. Maka Islam memberikan rambu-rambu sejumlah tindakan apa yang kemudian dilarang, baik tindakan dari tangan kita, kaki kita, perut kita, lisan kita. Ini kemudian ada sejumlah rambu-rambu di mana tangan ini tidak boleh bertindak, di mana lisan ini tidak boleh berbicara, di mana kaki ini tidak boleh melangkah, di mana perut ini tidak boleh menerima makanan. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Bila kita tidak ingin jatuh kembali ke masa kejahilian, bila kita tidak mau kemudian dilihat ya oleh orang lain nampak hidup semena-mena karena ABCD-nya ini. Dalam peribadatan, karena bagaimanapun manusia dalam kaitannya dengan ngarani itu batiniahnya, kekuatan mentalnya, spiritual batinnya itu. Bagaimanapun manusia perlu penempatan di syariat adalah kemudian ibadah-ibadah yang tujuannya itu membina agar kita menjadi orang yang memiliki mental dalam menjaga diri. Karena kehidupan terjadi lebih jauh melebihi daya pikir kita, jauh melebihi daya perkiraan kita. Banyak kejadian-kejadian tak terduga yang itu menuntut kesiapan kita untuk menerima dengan lapang dada. Jika tidak, maka efeknya akan memburuk pada diri kita. Terjadinya frustasi, terjadinya kemudian bunuh diri, terjadi macam-macam, terjadinya kemudian emosi, meluap, banyak. Nah ini apabila kita dalam menjalankan perintah agama dalam bentuk ibadah ini dengan baik, terkontrol dengan baik, mulai dari niatnya yang baik, kemudian syarat rukunnya ditata dengan baik, dan susu kita menghadap kepada Allah. Katakan kita memberikan kepada Allah ya. Tentu kita harus dengan berpikiran yang terbaik. Apabila sub-ibudiyah ini, ibadah ini, baik itu sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, ini kita dapat kita lakukan dengan baik,
terkawal dengan baik mulai niat sampai syarat rukun sunnahnya tergarap semuanya, insya Allah kita memiliki mental yang baik. Akan mewariskan, ini akan memberikan faid nafhah, bahasa sufinya itu memberikan faid atau nafhah itu cahaya, akan menerangi cahaya batin kita dan itu memancar kepada kebahagiaan kita. Batin kita memiliki kontrol, dalam kemudian dalam masalah tauhid, Islam juga memberikan rambu-rambu baik tauhid ataupun secara syariat ataupun tauhid. Islam memberikan bingkai pemahaman tentang ketuhanan yang tepat itu seperti apa. Jelas ya, Tuhan selain Allah, ya jelas. Terus bagaimana Allah dalam arti sehingga membuat kita itu mengetahui bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita ini kita perlu mengetahui, memahami dan menyelami makna-makna yang terdapat pada minimal pada Asmaul Husna itu. Asmaul Husna itu kemudian dipahami maknanya, disesuaikan dengan konteksnya saat ini. Bagaimana ketika terjadi hal-hal yang kemudian menyenangkan kita, orang lain, atau sebaliknya hal-hal yang menimpa kita, orang lain, skala kecil maupun skala besar, bagaimana hal itu terjadi tanpa tanpa kita kehendaki. Semua ini akan membawa kita pada rasa ketertundukan kepada Allah. Moro hal-hal yang besar-besar seperti itu. Jadi membawa siapa yang kemudian menghentikan semua itu. Demikian masalah hal-hal yang sifatnya kenikmatan, di mana seorang yang diangkat oleh Pangeran derajat entah melalui rezekinya, entah melalui ilmunya, siapa yang menghentikan ini? Tak ada yang sakdunya kalau nek Pangeran yang sakno si air jadi suki, tidak orang sing bisa menghalang-halang ada satu. Si air ini nanti akan menjadi seorang yang seperti ini, tak seorang pun bisa menghalang-halang. Jadi kekuatan apa kemudian nggak bisa dihadap? Ini benar cuma Asmaul Husna dalam kehidupan. Hingga kita bisa bersikap bagaimana dalam kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam sisi akhlak. Islam membawa seperangkat aturan di mana seseorang yang tanpa aturan itu tentu memiliki kemauan intinya, kemauan itu membuat dirinya sebagai orang yang terideal. Ya. Jadi tanpa kontrol ini, maka kita akan senang yang orang memuji awak diri. Ya, kita akan jengkel ya kalau enggak muji awak diri. Kita akan perlu menampakkan diri kalau berbuat. Nah, kita perlu orang lain tahu kalau kita memiliki kemampuan. Dan macam ini kalau nggak dikontrol bahaya, ya sangat berbahaya. Karena akan muncul rasa sombong, rasa pengen didengar orang, rasa pengen diketahui orang dan macam-macam. Dan itu orang jahiliyah. Karenanya seorang sufi memberikan wanti-wanti kepada kita dalam berbuat ini. Kamu mubayyin lithiabi udan disuditi. Banyak orang yang memutihkan pakaian
menjaga aspek lahir supaya ditelurung yes ya, supaya ditelurung yes, tapi mutan disubditi ia justru mengotori agama. Wakam mukrimun li nafsi muhinun laha. Banyak sejumlah orang yang menurut perasaannya itu kalau dengan seperti ini dia orang hebat, mulia, pada sesungguhnya ia muhinun laha, ia menjatuhkan diri sendiri. Nah, kita perlu menyadari hal-hal seperti ini agar langkah kita ya, ini tidak kembali ke belakang lagi. Agama ini ya hadirin lagi. Agama ini kalau memang kita beragama ya, agama ini memiliki seperangkat aturan baik di aspek ketauhidan, aspek lahiriah maupun aspek batiniah. Ini memiliki aturan-aturan. Apabila aturan ini kemudian betul-betul kita sadar, kita mainkan, yang kadang memang tabrakan dengan kemauan kita. Padahal yang itu menurut akan memuaskan kita, tapi itu dilarang oleh agama. Apabila kita, yang aku ini puasa tadi, tapi ini dilarang oleh agama. Pilihan kita mana? Kita abaikan agama yang akan mengantarkan pada kita lillahi akbar, atau kita pilih kepuasan yang itu justru muhinun laha, akan menjatuhkan kita. Dilihat orang mau air dengan tujuan pengeran, saya tidak benar. Maka fawazinu, perlu kita melakukan penimbangan ya, perlu kita melakukan penimbangan, pengukuran mana yang semestinya harus kita lakukan sesuai ukuran agama, bukan sesuai ukuran kemauan kita. Karena ukuran kemauan inilah yang menjadikan bangsa Arab jadi jahiliyah dan menjadikan bangsa Arab jadi mulia setelah mereka menempatkan ukuran itu sesuai prosedur agama, sesuai karpe ataupun tidak, ini diabaikan. Seperti bagaimana agama? Maka oleh sebab itu kita bersama berusaha dalam kehidupan ini di sisi manapun, baik hubungan masyarakat, baik ubudiyah, baik itu ubudiyah dengan tenaga pribadi kita atau bukan hukum ibadah dengan uang kita, marilah ini kita kawal dengan prosedur yang telah dikawal oleh agama, agar semua ini betul-betul akan membawa kita pada lillahi wa aqwam. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim.